Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Firdatul Khairah dari kelas SI 2023A. 3 digit NIM terakhir saya 022. Saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya tentang analisis pentingnya sistem informasi dalam pelayanan publik di desa. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Salah satu fungsi dasar pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Layanan administratif adalah salah satu jenis pelayanan publik dari yang ada. Layanan administratif adalah salah satu jenis pelayanan publik dari yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik pusat maupun daerah. Dalam periode desentralisasi saat ini, pemerintah desa menjadi salah satu lembaga publik yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan efektivitas serta bertanggung jawab. Sistem informasi desa adalah proses dan aplikasi atau media berbasis komputer dan internet pengolahan informasi desa, mendukung fungsi dan tugas pemerintahan desa yang di dalamnya memuat administrasi kependudukan publik, transmisi informasi atas ke bawah atau sebaliknya, komunikasi lintas sektorial, komunikasi pemerintah desa dan masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang saya cantumkan. Yang pertama, apa dampak dari adanya sistem informasi dalam pelayanan publik untuk masyarakat desa? Lebih tepatnya, yang kedua, bagaimana pendapat para masyarakat tentang adanya sistem informasi dalam pelayanan publik? Yang ketiga, apa perbedaan kualitas informasi desa sebelum dan sesudah adanya sistem informasi dalam pelayanan publik? Dan yang keempat, bagaimana tantangan dan solusi dalam menerapkan sistem informasi dalam pelayanan publik? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui dampak dari adanya sistem informasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, mengetahui kepuasan masyarakat saat adanya sistem informasi dalam pelayanan publik. Yang ketiga, mengetahui perbedaan kualitas informasi publik sebelum dan maupun sesudah adanya sistem informasi dalam pelayanan publik. Yang keempat, mengetahui kualitas pelayanan publik saat adanya sistem informasi dalam pelayanan publik. Yang kelima, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberi pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai sistem informasi, khususnya pada aplikasi pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya sistem informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, membantu mempermudah kinerja administrasi kantor desa dalam melakukan pelayanan publik, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, tepat, dan cepat. Yang selanjutnya ada bahasa istilah. Ada 7 bahasa istilah, yakni yang pertama tentang pelayanan publik desa, yang kedua tentang sistem informasi, yang ketiga pentingnya sistem informasi, yang keempat partisipasi rakyat, yang kelima keamanan informasi, yang keenam
pengukuran kinerja. Yang ketujuh, peran pemerintah desa. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di dalamnya terdapat beberapa penulis dan judul. Judul pertama yaitu Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) dalam pelayanan publik di Desa Delinggo, Kecamatan Delinggo, Kabupaten Bantul, dengan penulis yang bernama Apriliansa, Isnaini Maulidina, dan Eko Priyo Purnomo. Selanjutnya yang kedua ada judul Digitalisasi Pelayanan Publik Desa Paluai dengan Sistem Informasi Desa, dengan penulis yang bernama Suharso Bantun, Jayati Yusnah, Sari, Nur Hasana, Syahrul, dan Arif Budiman. Untuk judul selanjutnya yaitu Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi, dengan penulis Musin. Selanjutnya yang terakhir ada judul Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan penulis Mu Askal Basir. Yang selanjutnya ada landasan teori. Menurut Robert Alex, sistem informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang memenuhi kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari. Ada 10 teori dalam landasan teori. Yang pertama ada teori sistem, 2 teori organisasi, yang ketiga ada teori teknologi informasi, yang keempat ada teori inovasi, yang kelima ada teori partisipasi masyarakat, yang keenam ada teori kepuasan pengguna, yang ketujuh ada teori transparansi dan akuntabilitas, yang kedelapan ada teori kebijakan publik, yang kesembilan teori sistem informasi, yang ke-10 teori manajemen informasi, yang ke-11 teori pelayanan publik, di dalam metode penelitian ada jenis penelitian. Jenis penelitian tersebut menggunakan metode studi deskriptif, studi kasus, survei, dan kuesioner. Tolak ukur penelitian partisipatif yaitu penelitian partisipasi rakyat, dan yang terakhir ada penelitian kuantitatif. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ada beberapa pendekatan penelitian. Yang pertama ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, pendekatan metode campuran, pendekatan aksi, pendekatan eksperimental, pendekatan penelitian partisipatif, pendekatan studi kasus komparatif, pendekatan partisipasi masyarakat, pendekatan sistem, dan yang terakhir pendekatan perancangan. Dan selanjutnya ada sumber data dan penelitian. Sumber data dan penelitian yang digunakan ada beberapa macam, yaitu seperti data primer, data sekunder, data survei, observasi lapangan, dan laporan komunitas. Untuk mencari data yang lain bisa juga melalui pencarian laporan resmi dari instalasi pemerintahan seperti kelurahan, dan pencarian secara sharing di website tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam melakukan analisis, pentingnya sistem informasi dalam pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara wawancara, studi kasus, pemetaan partisipatif, survei atau kurseran online, dan observasi lapangan. Ada beberapa teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada teknik analisis
deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga ada SWOT, yang keempat ada regresi, yang kelima ada sentimen, yang keenam ada efektivitas biaya, dan yang terakhir yang ketujuh ada perilaku pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.